Shalom Jemaat Gereja BES, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja BES selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja BES. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom semuanya. Yes. Masih ada sukacita pada sore hari ini, amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada sore hari ini. Kita mau menyambut hadirat Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan saja yang melayakkan setiap hati kita. Biarlah pujian penyembahan pada sore hari ini dapat menjadi dupa yang harum untuk Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Inilah rinduku Segenap hatiku menyembahmu. Kami ingin memuji-Mu lebih lagi Bapa.
memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku ya Bapa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, Inilah rinduku kepadamu, genap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku mau berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. ku mau berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Semua-semua kita katakan, Inilah rinduku Yesus, inilah rindu setiap kami ya Bapa. Genap hatiku menyembahmu, Seluruh hidup kami, seluruh hidupku memujimu,
bagimu ya Tuhan. Hanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Glory, naikkan sembahmu untuk Tuhan kita. Oh terima kasih Tuhan, inilah rindu setiap kami Bapa. We wanna worship your name, we wanna live your name higher. Thank you Jesus, you're the greatest Lord, you're amazing God. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Yesus, glory hanya bagi namamu. Haleluya Jesus. Terima kasih Yesus. Kami ada sampai saat ini itu bukan karena kuat gagah kami ya Bapa. Itu bukan karena kehebatan kami ya Bapa. Itu hanya karena Engkau saja ya Bapa. Kemurahan hatimu saja ya Bapa. Kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Bapa. Turut kami rasakan setiap harinya ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Allah yang hebat dan luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Biarlah pada sore hari ini segala kekhawatiran, segala kekecewaan, segala kesedihan, akar pahitan, biarlah hari ini itu semuanya kami dapat buang. Dan mata kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Hati kami hanya bersuka cita untuk memuji namamu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang hidup, dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya. Teman-teman kayaknya kursi yang depan masih kosong, boleh banget maju ke depan biar kita sama-sama lagi untuk memuji nama Tuhan. Lebih semangat lagi, boleh banget teman-teman langsung ke depan aja. Masih ada sukacita pada sore hari ini, amin. Saya mau dengar sorak-sorak untuk orang yang bersukacita pada sore hari ini, katakan haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita yang hidup, amin. Allah kita Allah yang berkuasa, amin. Yes. Oh. Tepuk tanganmu di atas kepalamu semuanya. Open the eyes of my heart, Lord. Yes, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, to see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you,
Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Everybody say, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Say holy, 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 holy. Oh, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Say, Mari kita siapkan hati kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. mari kita katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus hadir di sini,
mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Tuhan, kami percaya jika ada Roh Allah dalam hidup setiap daripada kami, maka tantangan sebesar apapun dalam hidup kami sebagai orang percaya, kami percaya bersama Tuhan kami mampu melewati semua itu. Oleh karena itu Tuhan, pemulihan yang daripadamu kami percaya tepat dengan waktunya Engkau, tepat dengan saatnya yang sudah Engkau rencanakan bagi setiap daripada kami. Biar Tuhan pada hari ini setiap daripada kami belajar mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami, sehingga waktu pertolongan Tuhan itu datang, kami percaya semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Ya, shalom sobat muda. Kalau sobat muda gimana? Nggak enak ya. Anak Yes, ada sukacita, amin. Ya, luar biasa ya dari pemusik malah. Oke. Ya, puji Tuhan, kita barusan melewati Day of Fire, teman-teman. Di mana kita kembali berapi-api oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan yang dibagikan. Dan kita sudah melewati Pentakosta, teman-teman. Ya, saya percaya kalau teman-teman di sini juga pasti ada semangat, ada sukacita untuk melanjutkan kita hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, tetapi ada satu hal yang membuat kadang kita sebagai anak-anak muda di dalam Tuhan, orang percaya, itu terhambat kemajuannya. Ada satu hal di mana kita ini bisa stagnan di dalam Tuhan. Apa itu? Yaitu di mana saat-saat kita ini belum menerima pertolongan dari Tuhan. Amin. Ada saat di mana kita ini awalnya berapi-api, Tuhan saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan pertolongan itu sangat mungkin. Tetapi ada kala di mana waktu kita doa sudah lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi Tuhan belum menjawab. Dan akhirnya ini menjadi hal yang membuat kita stagnan, teman-teman. Membuat kita terhenti untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar sama-sama tentang pertolongan daripada Tuhan. Tentang pertolongan yang daripada Tuhan. Amin. Nah, mari kita buka bersama dalam Kisah Para Rasul 1. Mungkin dibantu operator, saya bacakan ayat 1 sampai dengan 11. Ya, saya bacakan dulu. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan Yesus. Ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Nah, pada suatu hari ketika ia bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, teman-teman semua, pada ayat ini diceritakan, pada firman ini diceritakan bahwa
Waktu sebelum Yesus terangkat, Yesus menjanjikan adanya Roh Kudus dan Yesus bilang mereka suruh tinggal di Yerusalem nantikan itu. Nah, poin pertama yang mau saya bagikan tentang pertolongan daripada Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, yaitu kembali ke ayat 3 teman-teman. Naik satu ayat. Kepada mereka ia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, poin nomor 1 adalah teman-teman, Yesus mau memulihkan, Tuhan mau memulihkan hidup kita. Pertama-tama itu bicara bukan soal keadaan kita teman-teman. Nah, ini banyak orang Kristen gak paham dalam hal ini. Terkadang kita berdoa, kita minta pemulihan daripada Tuhan, kita selalu bicara hal-hal yang jasmani, betul atau betul? Tuhan pulihkanlah kondisi ekonomi saya. Tuhan pulihkanlah kesehatan saya, betul ya? Selalu bicara soal jasmani. Tetapi terkadang kita lupa bahwa waktu Yesus ada menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian, artinya ini momen-momen krusial. Yesus menampakkan diri memberikan pesan sebelum terangkat ke surga, yaitu bahwa dia ini bicara soal kerajaan Allah teman-teman. Nah, poin nomor 1 sekali lagi, bahwa Yesus pertama-tama, Tuhan pertama-tama mau memulihkan kerajaan Yesus atau kerajaan Allah di dunia ini. Apa itu? Yaitu kerajaan dia yang dia dirikan dalam hati manusia teman-teman. Nah, jadi hari-hari ini jika kita belum dipulihkan, apa yang kita doakan? Kesehatan kita, ekonomi kita, apa hari ini? Mungkin orang tua kita kurang akur, kita doakan. Mungkin kalau belum Tuhan jawab, Tuhan mungkin mengerjakan hal lain teman-teman. Tuhan gak langsung jawab itu, tapi yang Tuhan sedang pulihkan, yaitu kerajaan Allah dalam hati kita. Nah, berapa banyak hari ini kita minta, Tuhan pulihkan ekonomi saya. Tuhan suruh kita punya sifat yang rajin, punya sifat yang sabar, yang ulet. Kalau kita sakit, Tuhan ajar supaya kita berharap sama Tuhan. Itu yang dipulihkan dulu teman-teman. Amin. Nah, jadi jangan salah sangka, jangan terjadi miskonsepsi dengan apa yang mau Tuhan pulihkan dalam hidupmu. Hari ini tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan mampu dan Tuhan sanggup. Amin. Tuhan mampu dan Tuhan sanggup melakukannya, pemulihan dalam hidup kita. Tetapi yang pertama-tama ingat, Tuhan mau memulihkan hati kita dulu teman-teman. Apa yang mau dia bangun di dunia ini sebenarnya adalah kerajaan Allah di hati kita. Nah, setelah kita pulih, setelah hati kita siap untuk diberkati, untuk dipulihkan, percayalah bahwa pemulihan dari Tuhan itu akan turun. Amin. Nah, jadi hari ini siapkan hati kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. Punya karakter Kristus, sekali lagi tidak henti-hentinya di setiap khotbah, mungkin teman-teman bosan, bahwa yang kita pulihkan dulu itu adalah hati kita, karakter kita. Berapa banyak hari-hari ini kita itu sebenarnya bisa Tuhan pakai besar. Tuhan mau berkati kita, tetapi karena sifat kita kurang bagus, Tuhan pending dulu deh. Ya, pending dulu deh. Soalnya apa? Waktu kita itu diberkati Tuhan, di posisi atas teman-teman, tetapi kalau hati kita nggak siap, apa yang terjadi? Berkat itu menghancurkan kita. Amin. Apa hari ini yang kamu doakan? Jangan sampai yang kamu doakan itu justru menghancurkan kita. Amin. Tetapi biarkan waktu Tuhan menjawab itu, hati kita siap, percaya bahwa berkat itu, pemulihan itu, waktu diberikan kepada kita, bukan menghancurkan kita, tetapi menjadikan itu alat promosinya Tuhan. Amin. Alat promosinya Tuhan. Amin. Kita lanjut. Kita baca selanjutnya di ayat ke-7, coba loncat. 6 dulu. Jadi Tuhan ingin memulihkan kerajaannya di hati manusia. Nah, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Jadi Yesus sudah kumpulkan mereka, Tuhan bagikan tentang kerajaan Allah, lalu para murid nih berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, sekali lagi para murid itu terjadi miskonsepsi teman-teman. Lihat tadi, Yesus bagikan tentang kerajaan Allah, mereka bilang Tuhan kapan memulihkan kerajaan Israel? Karena waktu itu Israel dijajah. Nah, jadi jangan sampai kita terjadi miskonsepsi, jangan salah paham, Tuhan mau mendirikan kerajaan Allah di dunia ini,
tetapi Tuhan juga akan pulihkan kita nantinya. Amin. Lanjut poin yang kedua, kita loncat ke ayat 7. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kamu tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, poin nomor 2 bicara soal apa? Pemulihan Tuhan itu sesuai dengan masa dan waktu dari Tuhan sendiri. Amin. Nah, jadi teman-teman semua, jangan kita jemu-jemu berusaha, jangan kita jemu-jemu berdoa. Karena pemulihan itu akan datang. Amin. Pemulihan itu akan datang. Kalau kita doakan 2-3 orang di dalam nama Tuhan kita berdoa, ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita doakan, pasti Tuhan jawab. Tetapi semuanya itu menurut masa dan waktunya Tuhan. Nah, kebanyakan anak muda, termasuk saya ya teman-teman, itu kita nggak menghargai waktunya Tuhan. Kita nggak menghargai prosesnya Tuhan. Kita suka cepat, instan, generasi instan. Dibilang kita ini generasi instan, nggak mau pakai waktu lama. Tuhan kalau saya mau minta jodoh maunya pas doa malam ini, minggu depannya ketemu. Ya kan? Makanya di gereja mencari-cari. Tuhan kalau saya minta pekerjaan hari ini, besok saya ngelamar dapat. Nggak bisa teman-teman. Semua itu Tuhan akan bentuk, Tuhan akan proses. Tetapi bukannya Tuhan nggak berkuasa, Tuhan berkuasa melakukan hal itu. Tetapi teman-teman ada yang namanya due date atau waktunya Tuhan. Tenggat waktunya Tuhan. Nah ini kita harus hargai teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan ini sedang memproses kita. Tuhan membentuk suatu jalan atau suatu kehidupan yang baik untuk kita. Tetapi karena kita nggak menghargai, kita pengen cepat semua instan langsung jadi. Hidup kita jadi nggak baik-baik saja ke depannya. Amin. Nah hari ini kita harus tahu bahwa Tuhan sedang merancang hidup kita. Coba kita bilang sama-sama nama kita ya. Tuhan sedang merancang kebaikan untuk Eko misalnya ya. Yo kita coba kita repeat, tapi ini bukan sugesti ya teman-teman ya. Bukan sugesti ya. Ya saya bukan ahli hipnotis. Ya kita sama-sama bilang Tuhan sedang merancang kebaikan untuk hidup Eko. Satu nama ya, bukan hidup Eko ya. Menurut namanya masing-masing. Ayo. 1, 2, 3. Tuhan sedang merancang kehidupan yang indah untuk hidup. Ya, amin. Ya, amin juga. Ya. Yes ya. Nah, jadi mari kita hargai waktu dan tanggalnya Tuhan. Nah, apakah kalau gitu sambil menunggu waktunya Tuhan kita pasrah teman-teman. Nah, ini juga jangan terjadi salah paham tentang pemulihan Tuhan. Loh, kalau saya belum dapat pekerjaan, kalau saya belum diberkati Tuhan, kalau saya belum dapat jodoh, kalau gitu saya pasrah. Bukan teman-teman. Menghargai waktunya Tuhan bukan artinya kita berhenti berusaha, bukan. Yang benar adalah kita melakukan bagiannya kita, tetapi kita percaya akan indah pada waktunya waktu kita berjalan di dalam Tuhan. Amin. Nah jadi engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah ada satu kisah teman-teman dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan 20, tapi nggak mungkin saya baca ya. Saya akan loncat-loncat, saya bacakan ayat 1 sampai dengan 3, bicara soal waktunya Tuhan. Nah ini hati-hati kalau kita nggak menghargai waktunya Tuhan. Bisa ciloko teman-teman ya. Ciloko ngerti ya? Bahasa dewa ya. Ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung dan yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 3. Nah ini nanti deh, ayat 2 dulu, balik lagi. Nah teman-teman, tadi kisahnya satu ketika kerajaan Israel, jadi waktu pecah di bangsa Israel ada 2 kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah ini bicara soal kerajaan Israel. Satu ketika kerajaan Israel ini dikepung teman-teman oleh Raja Aram.
Jadi memang terjadi perang yang sangat sengit antara Aram dan Israel, berantem terus dan akhirnya tentara dari Raja Aram itu mengumpulkan pasukan yang sangat besar, lalu kota Israel itu, kerajaan Israel itu dikepung. Nah, kalau teman-teman suka nonton film perang, itu perang bukan bicara soal peralatan yang canggih, bukan cuma itu. Atau banyak-banyakan pasukan, bukan. Tetapi bicara soal lama-lamaan persediaan makanan. Kalau teman-teman nonton mungkin Lord of the Ring, kalau nggak tahu ya beda zaman gitu. Nggak apa-apa. Nah, jadi Israel dikepung karena pertahanannya bagus, karena di pegunungan, itu tentara Aram nggak bisa masuk. Nah, akhirnya Aram ini mengepung Israel. Mereka bilang, nih berapa lama kita lihat Israel ini kuat nih tahan persediaan makanan. Dan memang benar terjadi selama beberapa bulan itu dikepung, banyak hal-hal ya tragis lah terjadi. Salah satunya karena udah nggak ada makanan, akhirnya orang itu kalau punya bayi ya saudara, itu dimakan anaknya sendiri. Ya, sungguh tragis karena nggak ada persediaan makanan. Nah, lalu ada seorang perwira dari Raja Israel itu bilang gini, si abdi Allah yaitu Elisa bilang gini, Tuhan akan bukakan jalan untuk kalian, kita akan selamat semua, jangan takut. Nah, si perwira bilang, sekalipun Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, nggak mungkinlah terjadi. Kita udah dikepung, orang habis persediaan makanan, anak sendiri dimakan hidup-hidup, nggak bisa, mau gimana? Nah, amin. Nah, terkadang kita juga mengalami hal yang sama teman-teman. Di mana kita ini sudah nggak tahu kita mau doa ke mana, kita mau minta tolong ke siapa, sudah pasrah, keadaan udah terjepit. Bahkan kadang kita udah kayak menghina Tuhan. Ini mah udah nggak mungkin Tuhan bantu, nggak mungkin Tuhan tolong. Ya udah begini keadaan, mungkin besok kita ini keadaan ekstrimnya ya. Mungkin besok kita udah nggak tahu makan apa, nggak ada kerjaan Tuhan. Gitu ya. Tetapi hal yang sama terjadi juga di Israel. Si perwira mengatakan hal yang sama kepada Elisa. Lalu kita loncat langsung ke ayat 17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Ajudan yang sama, perwira yang sama ditaruh di pintu gerbang, mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya waktu raja datang menempatkan dia. 18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai yang akan berharga sesikal dan sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Amin. Jadi perwira itu disuruh raja jaga pintu gerbang, tetapi karena pertolongan Tuhan ada 4 orang kusta pergi ke perkemahan musuh. Perkemahan musuh itu udah kosong, udah kabur. Tuhan kasih suara-suara deru perang, mereka ketakutan sendiri kabur, barang ketinggalan, pasukan udah gak ada. Akhirnya orang itu berebut mau pergi ambil barang jarahan, keinjak-injak ini orang ini. Karena apa? Gak menghargai waktunya Tuhan. Amin. Gak menghargai pertolongan Tuhan yang akan datang. Nah, hari ini jangan sampai teman-teman, ya kita istilahnya ya nggak ekstrim ya terinjak-injak seperti itu, tetapi bisa jadi kita ini nggak mengalami pertolongan Tuhan karena kita nggak menghargai. Hari ini percaya bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan mampu. Nah, tetapi kalau kita sedang diproses, Tuhan bilang tunggu ada waktunya saya, itu kita hargai teman-teman. Amin. Nah, jadi percaya pertolongan Tuhan pasti datang sesulit apapun kondisi kita saat ini. Lanjut kita ke ayat ke-8. Nah, poin ketiga teman-teman. Kembali ke Kisah Para Rasul 1 ya. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi tadi ini kelanjutan ya kisah, jadi Tuhan bilang kepada para murid, tunggu waktunya Tuhan memulihkan bangsa Israel. Setelah itu Yesus lanjutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Balik ke ayat 4. Masih Kisah Para Rasul 1. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang dengan demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Nah, poin nomor 3 bicara soal apa?
Pertolongan Tuhan itu pasti datang. Tadi kita sudah belajar. Tetapi waktu menunggu berkat itu tiba, pemulihan itu tiba, kita jangan fokus untuk berdiam diri aja sama diri kita sendiri. Tetapi in the meantime, mari kita lakukan sesuatu yang aktif, kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Di saat kita menunggu janji Tuhan, pertolongan Tuhan, jangan kita pasif, tetapi mari kita gunakan waktu yang ada untuk menjadi berkat, kita aktif. Nah, saya kasih contoh teman-teman. Seringkali saya dulu itu mungkin ada masalah dalam kantor, masalah dalam pekerjaan, tetapi ya saya nggak pasif. Mungkin ada masalah di kantor itu saya nggak berdiam diri, saya pergi ke misi teman-teman. Dulu. Karena apa? Waktu kita cuma diam, kita cuma pasrah, ya kita ini do nothing, Tuhan gimana mau berkati kita. Tetapi saat kita menunggu itu kita gunakan waktu kita untuk melakukan sesuatu. Dan waktu Tuhan bilang di ayat 4, yaitu Tuhan tuh mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu bicara soal apa? Roh yang dipakai untuk bersaksi tentang Yesus. Amin. Roh Kudus itu roh yang menguatkan kita bersaksi tentang kebenaran Tuhan, yaitu Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa manusia. Nah, hari ini jika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, jangan kita pasif, teman-teman. Pertolongan Tuhan pasti datang, tetapi jangan menunggu, diam. Beda ya, menunggu, diam. Tetapi mari kita gunakan waktu kita untuk aktif melayani, aktif melakukan pekerjaan Tuhan. Matius 6 ayat 33, nggak usah dibuka, ayat favorit dari teman-teman semua saya yakin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bicara soal apa? Carilah kerajaan Allah itu jangan diam. Datang ibadah, ya kan? Layanan, datang komsel, kesaksian, pergi misi, apa? Apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk Tuhan? Ingat, setiap doa yang kamu doakan untuk Tuhan, untuk teman-teman doakan kepada Tuhan, itu akan dijawab nantinya. Tetapi in the meantime, mari kita gunakan waktu kita untuk aktif, untuk berkarya di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, saya ada kesaksian sedikit, ada 4 poin sebelum poin terakhir, yaitu tentang pertolongan Tuhan, pemulihan dan berkat dari Tuhan. Nah, teman-teman, saya bulan ini ya, mungkin Pak Fiamona tahu bulan ini ya, benar ya. Kita kan ada planning mau ke NTT, yaitu YLMT, sedikit promosi ya. YLMT itu adalah kita Yes Leadership Mission Training, di mana kita itu anak muda pergi ke NTT, ke Kupang, untuk melayani di sana, tetapi dilatih sebagai leader, teman-teman. Dilatih sebagai leader. Nah, teman-teman, saya itu memang mau pergi ke sana awalnya. Tetapi tanggalnya itu belum pasti, teman-teman ya, belum ada waktu itu tanggalnya. Lalu saya coba mau beli tiket, teman-teman, waktu itu. Waktu tanggalnya sudah keluar. Saya beli tiket waktu itu tanggal 28 ya kalau nggak salah ya. 28. Beli tiket 28. Nah, pada waktu itu beli tiket waktu itu ada lumayan naik ya, gara-gara sekarang kalau teman-teman tahu pariwisata lagi naik-naiknya ya. Lagi naik-naiknya tanggal 28 itu saya beli. Nah, tetapi sebelum pergi ke misi itu, saya ada tawaran pekerjaan. Seperti itu, ada tawaran pekerjaan. Untuk melakukan satu pekerjaan di mana kalau saya lakukan itu, saya mungkin bisa membangun koneksi, teman-teman. Bisa membangun koneksi karena eventnya cukup lumayan lah. Nah, cukup lumayan di luar negeri waktu itu. Nah, tetapi saya lihat, saya kan lagi nabung nih ceritanya. Saya lagi nabung, ada mau ke satu destinasi akhir tahun. Nah, saya hitung-hitung, waduh, kalau saya pergi ke luar negeri ini untuk membangun hubungan pekerjaan, tetapi saya pergi ke misi juga, wah ini terlalu boros nih menurut saya nih. Saya soalnya suka ngatur-ngatur keuangan. Wah ini boros nih, nggak bisa nih. Kita harus pilih salah satu, saya bilang ke istri. Ya, saya bilang harus pilih salah satu nih, nggak bisa. Nah terus saya sama istri waktu itu karena ikut Day of Fire, saya suka nonton doa malam. Kita kok berkali-kali dengar Matius 6 ayat 33 ya. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Nah memang ya kita tahu bahwa harus prioritaskan Tuhan dulu, pelayanan dulu. Nah akhirnya apa yang kita lakukan? Yaitu kita mengorbankan pekerjaan kita untuk luar negeri itu, ya sudahlah, memang belum berjodoh. Setelah itu ya sudah, kalau gitu kita berdoa yuk pergi sama-sama misi gitu kan. Pergi YLMT udahlah, tutup mata lah. Udah agak nyesek sedikit aja, sudahlah. Emang belum jodoh, kita mungkin ada kesempatan lain. Nah setelah itu apa yang terjadi? Teman saya itu co-founder dari usaha saya yang baru ini untuk acara di luar. Dia telepon saya tiba-tiba. Dia telepon saya, terus dia bilang gini, kok ada apa bro malam-malam nih? Tahu nggak? Nah ini udah nggak enak nih. Tahu nggak kalau kita di sana ada satu job kita lakukan yang berhubungan dengan acara ini, kita bisa di cover kok. Oh ya? Kamu bakalan di cover. Terus apa yang kamu lakukan itu bisa nutupin kebutuhan di sana, termasuk pesawat dan hotel. Oh saya masih nggak percaya nih. Ini kok kayak terlalu bagus ya. Sounds too good to become reality kan. Terus saya coba, ya udah saya jalankan aja dulu. Saya sign, apply di situ untuk melakukan pekerjaan itu. Dan akhirnya singkat cerita, sekarang saya sudah dikirim oleh panitia acara untuk mengcover biaya kita ke luar negeri situ, termasuk tempat tinggal, dan kita cuma bayar makan aja. Dan angkanya hampir exact sama ya, nggak benar-benar terlalu dramatis ya, bisa sama persis ya nolnya ya. Tapi mirip-mirip banget. Nah saya pikir gila loh, waktu kita fokus mau melayani, kita mau fokus komitmen kepada Tuhan, belum kita jalan ke NTT loh teman-teman, belum jalan loh ini ceritanya, baru rencana. Tetapi Tuhan sudah kasih pertolongan teman-teman, amin. Nah artinya apa? Waktu kita fokus kepada Tuhan, kita tahu prioritas kita dalam hidup, jangan takut teman-teman. Jujur saya juga ini bikin yang startup ini yang saya baru mulai ini, itu terlalu banyak pertolongan Tuhan, saya nggak ngerti. Itu bukan background saya, ini di luar background saya teman-teman. Tetapi penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan tuh step by step ada. Nah oleh karena itu teman-teman, hari ini saya mau mengencourage teman-teman. Jangan takut akan hidupmu anak muda. Jangan takut. Pertolongan Tuhan itu terlalu besar untuk kita. Amin. Terlalu besar untuk hidup kita. Yang penting adalah apa? Ingat bahwa selama kita hidup di dunia, fokus kita, prioritas kita itu apa? Kalau hati kita itu klik dengan maunya Tuhan, nggak usah minta terlalu sampai, aduh Tuhan tolong, sampai nangis teman-teman, lebay. Nggak usah berlebihan. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu isi doamu. Amin. Setiap air mata Tuhan perhitungkan. Amin. Nah poin terakhir banget teman-teman. Semoga masih semangat. Masih semangat, amin. Amin ya. Ayat 9. Gas ya. Amin. Luar biasa Markus ya, ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah ini di Kisah Para Rasul nggak jelaskan bahwa waktu Tuhan terangkat, Tuhan juga bilang bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah ini bicara soal apa teman-teman? Poin paling terakhir yaitu bahwa Tuhan ini ada satu visi untuk kita. Satu tugas untuk kita. Tetapi jangan takut teman-teman. Semua itu Tuhan sudah sediakan. Kita ini kerja untuk Tuhan, Tuhan sudah sediakan ke depannya, amin. Tuhan sudah menyertai kita dan bahkan penyertaan Tuhan itu lebih penting daripada berkat. Amin. Ini kayaknya lebih pilih berkat aja daripada penyertaan Tuhan. Jangan teman-teman, penyertaan Tuhan itu lebih penting. Maksudnya apa? Kita diberkati, kita punya uang, mungkin kita lakukan apa. Tetapi kalau Tuhan gak menyertai, percuma teman-teman. Dalam perjalanan hidup kita itu selalu ada-ada aja gitu loh. Kayak orang bilang itu kayak bocor-bocor gitu, bocor halus, bocor apa. Karena ya selalu ada hal yang kita selalu keluarkan teman-teman, kita selalu bayar. Kayak kita tuh gak benar-benar kayak menikmati gitu loh apa yang Tuhan berkati ke kita. Nah jadi hari ini kita percaya bahwa waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, penyertaan Tuhan tuh datang. Penyertaan Tuhan ada, kamu diberkati, percaya berkat itu gak akan merusak kita karena sudah sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Nah mari hari ini anak muda,
orang-orang yang dipilih Tuhan, mari gunakan hidup kita hari ini bukan hanya untuk fokus sama diri kita, fokus dengan permintaan kita, fokus dengan pemulihan kita. Hari ini engkau aktif, engkau lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, dan percaya bahwa Tuhan itu tidak buta, Tuhan tahu setiap keinginan doa kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita serta dalam doa. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Karena setiap daripada kami, Engkau berikan Roh Kudus-Mu agar bisa berkarya dalam hidup setiap daripada kami orang percaya, anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan mengingatkan kepada setiap daripada kami bahwa pemulihan yang daripadamu itu pasti datang, pasti yang terbaik, pasti yang indah. Karena Engkau juga sudah merancang kami sejak kami lahir Tuhan, masih di kandungan ibu kami. Oleh karena itu maafkan setiap daripada kami jika hari ini kami masih ragu dengan pertolongan Tuhan. Tetapi biar hari ini kami belajar bahwa yang terpenting, yang terutama itu bukan pemulihan secara fisik, secara jasmani. Tetapi yang terutama adalah pemulihan hati kami, tempat Tuhan bertata, tempat kerajaan Allah di dunia ini. Dan biar setiap daripada kami juga belajar bahwa yang paling penting yaitu proses Tuhan, waktu Tuhan. Bukan dengan waktu kami, dengan yang kami mau kapan terjadi. Tetapi sesuai dengan tenggat waktunya Tuhan. Biar Tuhan hari ini kami juga belajar untuk menghormati waktunya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan bukan seperti jenderal perwira yang ada di Israel Tuhan. Dia tidak bisa melihat pertolongan Tuhan ketika datang karena dia meragukan perkataan Tuhan. Haleluya. Dan biar Tuhan setiap daripada kami belajar untuk jadi anak muda yang aktif, bukan pasrah, bukan berdiam diri, tetapi aktif melayani karena ada Roh Kudus di dalam hidup kami. Dan yang paling penting pada akhirnya adalah penyertaan Tuhan. Berkat akan berlalu, tetapi penyertaan Tuhan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kami Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, Engkau tahu isi setiap hati daripada kami. Dan biar setiap daripada kami mulai hari ini kami pulang. Kami menjadi umat-umat pemenang, bukan tinggal di dalam satu tempat yang terkunci seperti Israel dikepung. Tetapi hari ini kami bebas keluar melakukan firman Tuhan, melakukan semua apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu ini. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Anak-anak muda, mari kita tekapkan kedua tangan kita di dada kita. Firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus,
membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless. Silakan duduk.